Selamat datang di Behind the Curtain bersama gue Junet. Dan gue Rama. Ini kali kedua kami tampil lagi ya Ram ya? Iya, setelah sekian lama. Asik. Setelah sekian lama ya. Terakhir kali kita interview Zik and the Popo, benar. Hari ini berhadapan dengan band yang Idola gue nih. idola lu ya, lu gua, selalu ngomongin Swallow. Jagoan gue, ini jagoan gue. Iya, jagoan lu ya. Lu pertama kali denger Swallow di mana? Gue pertama kali itu nonton diajak temen di Kios Ojo Keos. Dulu masih belum rilis album, seingat gue masih ada EP. Udah lama tuh. Udah tahu lagunya atau belum? Langsung? Gue diajak karena kedengaran Swallow-nya, lagunya gue nggak tahu, cuma wah ini bandnya rame nih gitu, seru nih, rame, bagus nih gitu doang. Jadi gue ikutan datang, cuma lagunya mah gue belum pernah denger. Kalau gue justru lagunya duluan dari programnya SFTC tes. Oh bener. Ya, waktu itu ada Arian. Bener, ingat gue. Arina Moka, Ricky Virgana, satu lagi siapa ya? Lupa. Pokoknya Iya, gue juga nonton. Di situ diputar berita harian. Betul. Dan hari ini kita langsung dihadapkan kepada dua personil ya. Deg-degan gue jujur aja. Lu deg-degan ya. Deg-degan idola gue ini. Meskipun kita punya keterikatan sebenarnya. Apa tuh? Bogor juga, maksudnya Datsun, gua kan dari Daya Tarik Sunda. Barudak Datsun. Meskipun lu ngaku-ngaku Bogor kan. Gue bukan ngaku-ngaku, gue pernah di Bogor, keluarga gue di Bogor, tapi gue bukan orang Bogor gitu. Tapi kalau kayak Barudak, Maneh, Aing mah masih ngerti dikit gue. Bisa bahasa Sunda? Bisa. Mana? Haredang, susah. Ada Miska dan Opai. Selamat datang Swallow. Halo teman-teman. Halo teman-teman Maple. Mungkin boleh perkenalan juga ya. Mungkin ada yang belum tahu kalian megang apa di Swallow, boleh diperkenalkan. Iya, pastinya banyak yang belum tahu ya. Gue gue Miska, megang bass. Gue Opai. Gue main drum di Swallow. Oke. Sisanya ada Abu di gitar, Waidam di gitar, dan di gitar. Bayu di vokal. Betul. Mereka sebenarnya bukan berhalangan hadir, tapi kuotanya cuma 2 di sini. Karena nggak enak kalau duduk di atas gitu naik kan Harusnya Idam di sini ya, di tengah dia. Bisa aja sih sebenarnya, bisa aja ikut semuanya. Cuman ya jika angkotnya gitu aja. 57. Saatnya udah gini ya. Biasanya kita memulai dengan basa-basi media di BTC teh. Apa tuh? Ada sesuatu yang sedang jadi opini di halayak ramai gitu. Nah biasanya Mas kalau dia ngasih lucu. Oh iya. Coba ayo silakan. Harus Coba lucu apa? nih, harus lucu nih. Kalau nggak lucu push up ya. Iya, kalau lucu push up. Ayo. Nggak harus selalu lucu. Oke, Ini mah berita yang kita serap sehari-hari aja. Oke, Belakangan ini sedang ada apa gitu. Betul. Apa tuh? Nah, ini tuh minta opini dari teman-teman Swallow untuk dari Miska dan Opai tentang, kan kalian main musik ya. Iya. Main musik, lekat lah sama musik gitu kan. Biasanya tanggapan kalian normal gak sih kalau misalnya orang sedang di agenda penting terus denger musik joget-joget padahal habis sidang gitu misalnya teh. Itu mah ada ya anak-anak Maple kan habis sidang kemarin gitu. Ada. Jadi Maple tuh punya badan namanya MPL, ketua MPL ya teh bilang ya itu mah reaksi alami aja kalau denger lagu musik katanya. pasti joget gitu. Pasti joget katanya. Ketua MPL ya teh bilang gitu. Padahal habis sidang banget itu teh untuk kepentingan orang banyak lah gitu. Tanggapannya, gue sempat denger ini bahkan menyebut salah satu generasi gitu kayak yang kalau dia bisa joget aja tuh kayak lagi ngobrol tiba-tiba joget sendiri gitu. Gue sih melihatnya seru-seru aja sih ya. Maksudnya joget tuh kan salah satu bentuk ekspresi diri kan. Kayak dan gue lumayan suka joget nih anaknya. Dalam artian gue suka joget aja gue. Lumayan, tapi kalau ada musik ya dan di acara gitu. Mau swing atau joget apa misalnya Kalau habis sidang joget gak denger musik? Sidang gitu yang memangku kepentingan orang banyak gitu. Ini denger musiknya gimana sih? Maksudnya emang diputar gitu? Apa dia pakai earphone atau? Diputar. Oh, diputar. Langsung joget gitu, ekspresif gitu. Seruangan sidang. Iya lucu juga sih, seru aja sih kayaknya. Tapi ya ngebayanginnya, gue nggak lihat video ini atau
berita ini di Iya. medianya ya. Enggak, itu mah MPL aja Pak, Iya, anak-anak MPL. ketua MPL di Seru sini aja, ada seru. Maple. Internal itu mah internal ya. Internal. Seru. Kalau Mas Opai gimana tanggapannya nih? Kayaknya kalau menurut gue sih kurang brief aja kali ya. Kurang brief ya. Kalau mau ada jadwal rundown joget-joget matiin kameranya gitu. Oh. Joget-joget aja gitu ya. Iya. Harusnya jangan kelihatan publik lah gitu ya. Iya, nggak enak juga. Tapi kalau buat gue Enak seru aja, Iya. seru aja. Ini ketua MPL nih Tiara nih. Bukan gue ya, Kak. Konser 30 Mendaki. Yes. Yap. Swallow sebentar lagi akan, nggak sebentar lagi sih. Sebentar lagi ya? 2 bulan lagi itu sebentar lagi ya? Sebentar lagi kalau Sebentar lagi. hitungan persiapan event kayaknya sebentar lagi. Sebentar deh. lagi ya. Iya. Udah mau menuju konser. Udah 30. dar door tuh ya. Lumayan, Raka Iya. udah mulai ini ya. Raka sampai banyak menolak kerjaan-kerjaan dia demi persiapan Totalitas banget. showcase ini sih. Selama Gila 1 sih. tahun setengah ini menolak pekerjaan untuk Parah, padahal dari tawaran banyak lah dari kantor-kantor Bonafit ya. Tadi udah nanya-nanya sih Raka kayak di sini makan siang di mana? Iya benar. Tadi di luar dia udah nanya sih gitu. Udah ngincar posisi ya, posisi. Background story-nya 30 Mendaki. Ini kan diambil dari lirik lagu Swallow sendiri Nyali kan. Iya, nyali. Nah ini mau sekalian afirmasi nih. Aha. Si lagu Nyali sendiri tuh isinya tentang 30 Mendaki ini tuh tentang usia 30 ke atas terus punya nyali atau apa sih? Karena kan ambigu ya si lirik si Swallow tuh gitu. Iya. Kayak tidak subtil juga gitu pasti. Iya, iya. Membutuhkan imajinasi gitu. Iya. Sementara kalau misalnya ngomongin konsernya sendiri 30 Mendaki itu artinya mungkin 30 lagu yang dibawain sama Swallow nantinya di konser gitu kan. Nah, tapi untuk lagunya sendiri 30 Mendaki ini teh mensiratkan tentang apa gitu. Iya, 30 Mendaki kebetulan salah satu lagu yang liriknya dari ide gua tuh. Soalnya waktu itu ini lagu sebenarnya yang lumayan keluarnya belakangan ya. Waktu itu kayak Bayu, Idam sama Abo nggak salah di studio di Bogor di Benz. Udah mulai kebingungan nyari tema lagu, Oke. tema lirik lah. Biasanya kan emang Swallow idenya datang dari tema dulu. Misalnya tema besarnya apa nih, misalnya kayak contohnya lagu si Serangga, Idam waktu itu curhat sama Bayu. Kalau dia kesengat serangga tangannya. Oke. Benar-benar kesengat Tangan kanannya kan. Iya, benar-benar tangan kanannya kesengat lebah gitu. Akhirnya Bayu menurunkan itu jadi lirik. Nah, si kasusnya si lagu 30 Mendaki ini waktu itu belum ada tema besar aja. Dan saat itu gue baru nonton film The Worst Person in the World. Oke. Gue lupa direkturnya siapa, itu kayak ceritanya menceritakan gejolak hidup ketika orang umur 30-an. Oke. Yang kayak udah nggak butuh validasi, bahkan udah buat gue sih emang ya gue pun merasakan 30 tuh lu udah nggak butuh apa ya kayak validasi di sosial media apa dimanapun, kayak ya udah ya berjalan gitu aja. Udah merasakan kegagalan pastinya, kegagalan karir, cinta, apapun lah. Asal. Iya. Oke. Terus akhirnya gue ngasih tema itu kayak Bay nulis ini aja Bay tentang umur 30-an gitu. Kayak 30-an kan kayak apa ya, kayak udah masa lu di setengah umur lu gitu kan. Kayak Nabi Muhammad kan meninggalnya 60-an tuh. Masya Allah. Kayak oh udah nih udah setengah jalan kita nih. Ada yang gagal, ada yang karirnya bagus banget. Ada yang menikah, ada orang mungkin yang udah menentukan anjing kayak gue nggak menikah nih. Kayak gitulah. Makanya kayak oh iya nih bagus nih kayaknya. Oke, 30. tapi kalau di Swallow tuh emang rata-rata udah umur segitu. Jadi relate gitu. Bener juga rata-rata. Nggak jauh-jauh dari situ. Nggak sih. jauh-jauh Nggak dari jauh-jauh, situ. iya. Oke. Tapi nggak ada yang lewat ya di bawahnya. Oke. Oh masih di bawahnya. Ngomongin tentang umur nih berarti ya. Kalau misalnya mendaki beneran, yang paling ngos-ngosan siapa berarti? Wah. Kalau mendaki beneran nih, Ini maksudnya kehidupan pribadi atau band nih? ya baru ya gitu. Oh, barudak ya? personalnya. Wah, kalau dibanding-bandingin susah sih kita nggak mau ya terlihat susah ya. Ini pada nyari alasan ya sebelum Nyari mulai alasan. mendaki pada nyari alasan ya. Ya relatif sih maksudnya ya. Maksudnya anak-anak ya. Cuman saat pengerjaan album Katus emang yang paling ketimpa masalahnya banyak batu Abo sih. Oh gitu. Afnan gitaris kita.
gitaris Textpack juga. Iya, Sebelum album tuh dia kayak yang apa ya, kayak tiba-tiba dia kecelakaan sebelum manggung pertama kali kita ke Bandung. Waduh. Abo kecelakaan jam 4 pagi, ditabrak, nabrak dia pokoknya dia menabrak salah satu mobil gitu. UMKM. nabrak apa UMKM. pedagang kaki lima. Damn. Padahal kita pagi-pagi harus berangkat tuh jam 7 pagi ke Bandung. Kayak gue dapet telepon dari pacar ya, sekarang jadi mantannya. Kayak wah tolongin Abo kecelakaan nih, kayak dikirimin foto dia yang kayak lagi gini apa pakai helm. Kayak buat gue kayak itu foto lagi kayak maling digebukin sih, bukan habis ditabrak. Yang akhirnya dia pakai tongkat bukan sih? Iya itu. tongkat. Itu kan kalau nggak salah itu sebelum album Katus emang ya. Sebelum. Kayak proses album Katus. Makanya ada lagu Pasien kan? Ada lagu Pasien turun dari situ. Dari pengalamannya. Pengalaman itu, iya. Oh, gua nggak tahu ya ini benar apa nggak. Kalau gua pernah dengar Pasien tuh tentang anaknya Waidam sakit tuh salah berarti ya? Ada benernya juga itu. Ada benernya tapi juga. Akhirnya Abo juga relate sama lagu itu. Oh. Kayak dia merasakan habis operasi kan. Dan ternyata kecelakaan itu lumayan kecelakaan besar. Gue pikir kayak udah gitu doang. Ternyata ACL-nya putus cuy. Aduh. Kayak pemain bola aja kalau ACL putus kan karirnya bisa selesai kan. Harus ke Arif MCO itu nonton gak dia? Waduh. Ada Apaan tuh? Arif MCO. Masa cedera olahraga. Oh iya. Iyalah pokoknya Terbaik. Abo saat itu kayak banyak lah dari Dedor dapat musibah dia. Terus setelah itu orang tuanya meninggal juga. Oh, oke. Kayak bahkan dua-duanya dalam waktu yang berdekatan. Kayak buat gue mungkin ya kalau misalnya cerita siapa yang paling merasa saat itu ketika lagu ini mau keluar mungkin ya Abo kali. Tapi Abo udah bahagia kok sekarang. Iya. Pada saat itu mah ayah-ayah wae lah ya. Ayah wae ya. Always available ya. Iya. Ayah wae. Soalnya gue emang pas tuh pernah nonton Swallow terus Abonya pakai tongkat atau iya, duduk ya. Iya. Bener. Nah itu masa penyembuhan masa dia itu. tuh habis operasi. ACL-nya ternyata ya. ACL serius ternyata gue pikir kayak udah kecelakaan biasa gitu. Ternyata pas nggak sembuh bengkaknya pas diperiksa lagi ACL putus lagi nggak yang nggak robek atau apa-apa putus gitu ya. Pada saat itu Textpack kan dia punya band satunya Textpack itu juga nggak manggung apa gimana? Textpack ya Abo sebelum operasi sih dia nggak manggung sama sekali ya. Okay. Maksudnya dia emang nggak bisa jalan kan. Nah ini sedikit menyenggol Textpack, kita ngomongin indie rock kali ya. Indie rock nih. Mungkin kayak akhir-akhir ini gue pun salah satu orang yang kena wave indie rock, jadi mulai makin kenal indie rock lokal gitu ya. Dan salah satunya tentunya dari kalian Swallow, Textpack dan Rek gitu. Sebenarnya kalau dilihat kan kalian nih indie rock tuh di Bogor tuh udah dari lama ya sebenarnya. Maksudnya sebelum wave-nya sekedengeran itu pun kalian udah mulai mainin musik itu ya, nggak bisa dibilang kayak gitu nggak? Lumayan. Iya. Maksudnya kalau tarik mundur di era Red Voltus Red Voltus ya benar. Nah sampai pada akhirnya kalian mungkin malah jadi bagian yang bikin indie rock ini rame sampai kedengeran semakin luas gitu. Wah kalau merasa kayak gitu. Iya itu gue beneran merasa kayak gitu. Gue kenalnya dari kalian lah. Nah, bagian dari pergerakan. Bagian dari pergerakan, pionir enggak? Pionir juga. DJ. Ada netral juga sebelumnya kan yang jauh-jauh udah mainin indie rock banget ya. Bahkan ada Pure Saturday. Ada Pure Saturday ya benar. Cuma kayak akhirnya maksudnya indie rock mungkin sempat gak wave-nya tuh nggak menggelora ini. Semenggaung itu sampai akhirnya ada anak-anak baru yang kayak gue, anjir apa nih gitu. Nah, akhirnya dikenalkan kembali terhadap indie rock. Sama indie rock bener. Nah, kalian yang pada saat itu awal memulai untuk main indie rock, ada kepikiran untuk kebayang nggak kalau akhirnya ini wave-nya tuh lagi seru nih indie rock sekarang. Jadi kita main indie rock dan ini akan seru di anak-anak muda sekarang. Kayak gitu-gitu ya tuh kebayang nggak? Atau kayak kalian mainin ya kita suka main itu aja ya udah. Gitu. Apakah ini sebuah rancangan gitu? Nah ya by design nggak? Big gitu. design gitu ya. Opa yang mau jawab duluan? Boleh. Kalau gue sih jujur aja ya, gue nggak ngerti tuh indie rock kayak gimana awalnya. Ya. Oke. Kalau nggak diajak Waidam, gue nggak ngerti. Terus tarik mundur ke belakang juga waktu itu, gue pernah diajak jadi tim produksinya Textpack. Oh iya. Oke. Tour yang sama Skandal tuh kayak ini Textpack musiknya tuh maksudnya apa? Oh belum kenal saat itu? Belum kenal. Belum kenal bener-bener belum kenal sama okay. Abo kayak gitu. Cuman tahu nama gitu. Ini indie rock tuh kayak gimana? Akhirnya nanya ke Waidam dan di situ diajakin sama Waidam. Jadi
Oh lu nanya indie rock apa sih Wak? Iya, Gitu. kayak gimana sih? Contohnya kayak gimana sih gitu? Karena benar-benar buta, nggak tahu indie rock tuh kayak gimana. Oke. Awalnya kalau gue pribadi seperti itu. Karena diajak ya. Karena diajak. Dan kebetulan akhirnya lu suka. Iya. Oke. Dan emang intens waktu itu sama Waidam tuh. Sering bareng sama Waidam. Di tutor indie rock lah ya. Wah, langsung. Sering bareng tuh mereka emang beraktivitas di satu studio gitu. Iya. Oh, oke. Dan Idam punya Seharian. toko di studio itu. Opai sering Opai Sering nongkrong di situ rekaman juga. di sana jadi Oh, kenal. oke. Nah, kalau dari lu gimana, Mas Miska? Wah, kalau pemilihan genre maksudnya si Swelo ya. Iya, mungkin. Kalau misalnya sebenarnya si Swelo kan embrionya itu dari Repoltus ya. Repoltus ya. Bahkan banyak chord-chord yang diambil, dicomot, Hmm. bener-bener dicomot jadi bagian lagu dari Swelo, kayak lagunya Kita Semua Kalah tuh ada lagunya Repoltus yang bener-bener dari awal sampai akhir itu emang lagu Repoltus gitu. Oke. Lagunya Berkelana juga kayak banyak lah. Hmm. Kayak sebenarnya emang lahirnya Swelo pun emang mungkin Banyak influence dari Red Voltus. bukan influence, emang orangnya itu juga Idam, iya maksudnya sih, si iya. Idam yang buat hampir semua lagu Swelo semuanya gitu. Oke. Chordnya itu emang Idam si sang gitaris itu. Gitaris statue. Setelan cukup. Iya. Jadi sebenarnya kita emang nggak sengaja milih genre si indie rocknya, emang project si Swelo emang tadi itu emang mau apa ya? Kan si Repoltus tuh nggak maksimal lah secara karir ya. Oke. Dia nggak punya rilisan Hmm. yang proper. Padahal materinya banyak banget. Kayak bahkan sebenarnya harusnya si Repoltus itu harusnya rilis album pertama dia, full album. Itu kalau nggak salah tahun 2004-2005. Kayak udah rekaman di Black Studio, rumahnya Zik Castle. Oke, iya. Rekaman yang mungkin saat itu kalau seandainya terjadi rilis ya, itu salah satu band Bogor yang proper kali ya rilisannya. Soalnya rekamannya di sana, dipinjemin alat Zik, bahkan yang mau mixing itu Fangko, kalau pernah denger. Siapa tuh, Pak? Fangko tuh legend yang mixing era-era Aksara gitu loh, yang mixingnya Sore, ERK gitu-gitulah, The Adams. Kayak harusnya itu jadi album yang Tokoh masyarakat lah ya. iya, monumental gitu sih harusnya sih ya. Kayak sangat disayangkan aja saat itu ada masalah hard disknya hilang setelah rekaman. Hard disknya masternya dipindahin ke hard disk ya. Always available. Iya, Ya, terus ya, wae. terus hilang aja. Masternya dan Zik pun nggak backup di komputernya, jadi hilang. Jadi sebenarnya itu si Swelo ngelanjutin itulah, materinya dibongkar lagi. Oke. Kalau Repoltus sebenarnya banyak liriknya bahasa Inggris dulu. Nah, Dan Swelo akhirnya kayak karena kita keterbatasan bahasa Inggris ya. Ya udahlah pakai bahasa Indonesia aja. Iya, oke. tapi apa mau duluan? Iya. Ini soalnya gue udah kebayang backgroundnya gimana kalian awal memulai indie rock ini ya. Nah, sampai akhirnya sekarang itu jadi keseruan baru untuk anak-anak sekarang termasuk gue gitu. Iya. Gimana sih kalian ngeliat itu? Kayak akhirnya wah anjir ternyata ini works nih gitu, apa gimana, ada tanggapan nggak? Kalau misalnya ngelihat fenomenanya ya seneng banget sih. Maksudnya bahkan gue merasa di Asbun selesai di Bogor itu buat gue kayak apa ya, kayak merinding aja ngeliatnya. Soalnya kan dulu gue lumayan sering bikin acaranya sama anak-anak, itu sama Idam sama Denol gitu. Ini era-era 2000-an gitu yang kayak yang datang tuh kita pasti kenal. Masih anak-anak ya? Masih anak-anak yang kayak yang ngeband juga datang, kayak ya udah aja gitu. Sampai di satu tahun ketika Zaka tour, bandnya apa? Zaka bandnya? Gaskoin datang, adalah satu kelompok penonton yang kita nggak kenal. Itu gue ingat banget tuh, itu lumayan momentum yang kayak anjing ada siapa tuh ya? Oke. Nggak kenal nih, kayak wah ada apaan nih, kok seru ya? Nah itu Taxpack yang manggung. Oke. Sebenarnya kan Taxpack sama Swelo eranya duluan Taxpack kan. Taxpack 2016. Itu udah ada sekelompok penonton yang kita nggak kenal, dan gongnya yang kayak pas Asbun kemarin yang wah anjir ratusan orang nggak kenal, itu kayak
cukup buat gue sih, buat gue pribadi kayak wah anjir, scene Bogor udah ada penontonnya, bahkan di kota sendiri gitu. Iya. Kayak dulu nggak ada yang nonton. Pas di internal ada diskusi apa tuh kayak, wah kita bisa nih, kita sukses nih gitu-gitu. Ada, gue penasaran gitu kayak di internalnya tuh ada obrolan apa tuh kayak perayaan itu tuh seseru apa gitu. Ya kayak gue ngobrol sama Denol waktu itu udah kayak anjing Nol ini banyak yang nonton sekarang. Oke. Kayak wah itu gila sih. Kayak seneng banget lah. Iya. Maksudnya kita nggak melihat nasionalnya di Bogor aja seneng banget. Oke. Tanggapannya sebegitu. Di kampung halaman ya. Iya. Untuk menjelaskan sedikit, Asbun itu adalah sebuah bagian pergerakan yang tadi kita sebut kali ya. Oke. Yang diinisiasi sama Kolektif teman-teman lah ya mungkin. kolektif ya. Taktik Barudak saya diinisiasi sama teman-teman Taktik Barudak. Si Asbun ya. Asbun ya. Kalau ya bertiga gak sih? ya sebenarnya Asbun tuh emang ya gue kalau ya bareng-bareng aja era si band Textpack. Ada Johnson juga ya pada Ada saat Johnson awalnya ya. Kayak seperti banyaknya pergerakan di kota-kota lainnya bahkan di dunia ya. Kayak salah satu kota tuh pasti ada kolektif yang semain banget nih. Akhirnya tour bareng kayak gitu. Kalau di Amerika apa yang paling kental? Elephant Six. Yeah. Kayak band-bandnya Belah gitu-gitu. The Apple in Stereo itu kayak emang punya kolektif namanya Elephant Six. Dia emang patungan rekaman kayak sebenarnya itu Asbun tuh cukup mirip kayak gitulah ya. Oke. Kayak genre-nya sama tapi sebenarnya beda. Tapi bikin rekaman bareng, tour bareng kayak gitu-gitu. Oke. Iya. Ya sampai akhirnya kemarin yang kita tahu terakhir Asbun itu menyelenggarakan tur kolektifnya ini ke Iya, beberapa betul. kota kan ya. Karena Itu mungkin terakhir di Bogor itu kan. Terakhir di Bogor penutupan Asbun akhirnya secara anjing kalau dibilang IP diselesain dulu. Oke. Iya. Nah tadi gue mau menyinggung soal lirik sebenarnya. Tadi Oke, kan sempat dibahas sama Miska kalau misalnya dengan alasannya mereka keterbatasan kali ya. Oh ya. Tapi yang kita dengar justru apa yang kita cerna dari lagunya Swallow justru tidak seperti itu gitu. Maksudnya dengan apa yang Swallow punya tuh jadi kekayaan. Liriknya tuh kayak bahkan setelah tadi ngobrol ngomongin hal-hal yang personal sebenarnya kayak si siapa Abo nabrak tukang siomay gitu kan. Tukang martabak. Direvisi. Iya. Sekarang nama martabaknya jadi Martabrak. Iya, Martabrak. Iya, ini serius. Oh iya. Iya. Ay, monumental juga bagi Ada di radio dalam kalau kalian lewat nanti bagian sebelah dari kanan. sejarah ya, Iya, bagian namanya dari Martabrak jadi. martabak. Iya. Itu tuh. Ya, bisa dicari lah martabak kayak. Martabrak. Ada foto Aboya di situ. Nah, dan ya justru dengan pengalaman yang personal gitu terus disajikan ke lirik. Yang bikin lirik tuh Bayu ya biasanya. Bayu hampir semua. Semuanya. Di album Karet Bayu totally Bayu, tapi di album Katus kita udah mulai discuss bareng-bareng. Walaupun ya ide dari siapapun, dari Idam, dari siapa gitu kayak yang nyebut keywordnya apa nih. Tapi Bayu nurunin terus akhirnya kita diskusiin lagi bareng-bareng sama Pram sama semuanya, sama anak-anak. Sejak album Katus kayak gitu prosesnya. Pada akhirnya si lirik walaupun bisa kita cerna dan diresonate dengan pengalaman kita sendiri gitu maksudnya bukan cuma kejadian personal. Bahkan gue gak akan tahu kalau misalnya lagu Pasien itu tentang Abo gitu sebenarnya. Iya, tentang anak Idam yang sakit dulu sebenarnya. Tapi Abo relate dengan gitu. Iya. Bahkan serangga gitu kan. Digigit lebah aja gitu ya. Benar-benar digigit itu ya. Jadi kan itu kayak semacam apa ya, mungkin bisa dibilang analogi juga gitu ya, atau enggak metafor lah untuk kehidupan gitu. Nah kalau gitu gue mau menganalogikan soal perjalanan 30 mendaki ini. Kalau misalnya konser ini adalah journey atau pendakian kalian sebagai band gitu dari awal terbentuk, berarti gunung-gunungnya itu adalah Karet, Katus, lalu Pasang. Nah gue mau ulas dulu dari Karet. Keren dulu kan. Wih, keren banget ya. Jurnalis senior nih. Prepare jauh-jauh dari Bandung. Jauh-jauh dari Bandung nggak usaha gimana. Oke, Karet pertama. Kalau nggak salah tuh sejauh pembacaan gua tuh si Karet ini tadinya ada 12 lagu ya kan. Akhirnya dikurasi jadi cuma 5 lagu doang yang rilis. Kalau nggak salah satu lagunya tuh akhirnya masuk ke Katus Penjara kalau nggak salah. Penjara ya. Ya kan.
Nah, sisanya tuh 6 lagu lainnya tuh kemana? Sebetulnya sisanya masuk ke Kaktus. Oh, semuanya masuk Masuk ke ke Kaktus kayak Oke. Kita Semua Kalah. Kita semua kalah. Terus Penjara. Berkelana ya. Antrian Antrian. Berkelana juga kan. Berkelana juga. Berkelana. Oh, jadi itu demo yang tadinya dikurasi Iya. di karet tuh akhirnya ke Kaktus semua dia. Ke Kaktus. Iya. Kenapa hanya 5 lagu itu yang dikurasi di karet? Kenapa nggak sekalian album aja kalian keluarin? Kayak masalah produksi sih kita. Oh, oke. Kayak si Penjara itu kolaborasi sama ini kan Bin Harlan kan. Oke. Bin Harlan, dan itu pun kita emang tektokannya antara negara tuh. Bin Harlan di Belanda. Kita di Bogor kan. Kayak Idam personal dia ngechat Bin. Kayak Bin isiin vokal ini dong lagu dulu belum ada judulnya lagu ini. Pas dengerin kayak akhirnya dibikin lirik sama Bin. Oh, awalnya tuh direkam di Indonesia. Awalnya. Pertama kalinya Iya. Tapi di Bin kayak dengan apa? Spontannya dia ngerekamnya di restoran Padang gitu. Yang kayak Suara sendok gitu ya. iya, ada suara orang cipiring backsoundnya. Yang kayak anjir, Kok Abbey Road? keren banget ya, eksperimental gini. Kayak ada kentang-lentung orang cipiring gitu, ada suara, tambah lagi gitu-gitu. Akhirnya kita mutusin kayak harus direkam lagi nih. Dan pas lagi mau direkam lagi, Binnya harus balik lagi ke Belanda, dan akhirnya direkam di sana. Mungkin ya di sana nggak ada warung Padang ya. Jadi nggak ada suara-suara itu ya. Mungkin ada suara apa orang-orang bule kali. Ya akhirnya rekamnya lebih proper walaupun masih pakai handphone rekaman vokalnya Bin itu. Jadi yang dipakai di materi album itu Rekaman voice note ya? handphone. Voice note. Voice note. Iya, tetap kita nggak ngerekam lagi. Tapi intinya pas timeline si Kaktus tuh rilis, si materi si Penjara itu belum selesai lah. Jadi udah. Karet maksudnya? Iya karet. Iya. Karet. Jadi udah ditahan aja gitu. Oh, jadi cuma 5 lagu yang dirilis. Iya. Walaupun sebenarnya udah ready tuh lagu Kalam udah ready ya. Kalam. Sama siapa? Apa? Satu lagi? Antrian sama Enggak, yang bonus track di Superstitious Night. Oh iya, itu udah ready juga tuh. Oh, oke. Dari salah satu lirik bahasa Inggris kita yang kolaborasi sama vokalis Ghost Coin, Alfi. Itu sebenarnya udah ready. Kayak ya pokoknya gitulah, saat itu emang kita nggak termanage dengan baik gitu, kayak emang rilis juga itu kayak emang ayo kita dirilis deh, kayak sayang nih nggak dirilis. Akhirnya gue kontak ke Tarigan, akhirnya Tarigan menyambut dengan baik The Majors gitu, yang merilis debut EP kita. Kayak akhirnya rilis udah gitu. Kayak emang tidak direncanakan aja. Band ini sebenarnya awalnya parah deh pokoknya. Kalau ada yang manggungnya gue ngechat kan. Biasa kan panggungan dari gue nih. Kontak siapa gitu, kayak gue ngechat di grup kayak diajakin nih. Lama balasnya edan kata gue. Nah, gue mau nanya soal ini sih. Berita Harian. Berita Harian tuh kayaknya seingat gue mungkin lagu pertama yang gue suka dan akhirnya dengerin dari Swallow. Mungkin hasil dari tadi gue nonton di Kios Ojo Keos itu gitu. Nah, sampai akhirnya sekarang tuh Berita Harian tuh masih dibawain buat bagian-bagian akhir set kalian gitu kan ya? Masih. Iya, kadang-kadang. Nah, kalian kebayang di zaman kalian dulu bikin itu nggak sih? Maksudnya ada jadi nostalgiknya gitu nggak sih sebenarnya sebagai pembuat lagunya gitu, kayak Berita Harian dulu mungkin situasinya awalnya bikinnya gimana sampai sekarang tuh orang udah teriak-teriak, loncat-loncat. Iya. Lalu gue fun fact dari Swallow sebenarnya kita tuh langsung bikin Instagram gitu kan pas si abis rekaman ya. Oke. Idam yang sangat menggebu-gebu bikin Instagram, udah ngepost postingan kita tuh kayak Wah Idam ya? Oh, Idam. Malah yang menggebu-gebu ya? oh iya, Oke. iyalah. Karena dia yang paling Gen Z. Gak boleh gitu. Gen Z. Jiwa kan gak apa-apa. Oh iya jiwa benar. Idam kalau masalah rekaman rilis dia paling menggebu deh. Tuh. Oke. Paling seneng maksudnya. Iya, maksudnya rekaman apa bikin lagu. Bikin post, bahkan diposting dulu sama dia tuh si lagunya, belum ada vokal. Oh. Kayak cuma video apa? Reels di roller coaster gitu ya. Kayak Oke, teaser. mungkin gitu. buat teman-teman yang pertama kali follow Swallow pasti tahu tuh kayak itu instrumen aja udah lagu Berita Harian deng 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 deng. Kayak emang waktu itu belum ada vokalis. Belum ada.
Belum ada Bayu berarti. Bayu udah ada maksudnya kita udah kenal Bayu, iya. Belum menentukan vokalisnya siapa. Iya. Oh. Kayak diskusi mulu aja sama Idam sama Opai kayak siapa nih vokalisnya? Siapa ya? Afgan atau Unmes ya waktu itu kan sempat ya ada obrolan. Waktu itu sih yang datang lumayan nama-nama besar ya. Ya itu. Ya banyak lah nggak bisa kita sebut. Oh iya deh. Nggak bisa. Mahal ini ya. Bingung lah kita. Terus karena kita mah orangnya simple ya, maksudnya nggak ribet-ribet yang kayak harus siapa gitu. Bayu saat itu emang nongkrong mulu di studio. Kayak Idam tiba-tiba, Miss Bayu aja kali ya, ini bikin lirik bagus nih. Iya. Terus rekam, ngirim kayak, bagus lagi, Dam. Kayak berita harian, bagus liriknya. Sukar yang paling gue suka sih lirik Bayu, gue suka banget lirik Sukar. Technical difficulties. Bentar ya. Apa? Iya, aus ya, kelihatan aus ya. Tuh situ. Mau? Ada juga tuh, Mas. Nah. Nyala. Udah aman. Sorry, technical difficulties. Kenapa sih? Biasalah anak-anak, masih anak-anak juga ini masalahnya. Ini direkam aja nih pas gini. Oh iya. Keren kan, kayak dokumenter gitu. Natural nih, Iya. biar natural. Permintaan khusus. Udah belum sih? Udah balik lagi nih, udah. Udah balik lagi kan? Udah ready? Oke. Oke. Tadi sampai apa? Lirik Sukar ya? Lirik. Iya, Lirik lirik Sukar Sukar. gue, personally gue suka banget sih lirik itu kayak anjing gue bahkan gue menganalisa gembel lagu itu buat gue kayak itu kayak lagu penolakan untuk sebagai manusia nih ya, kayak we have the right to do nothing gitu loh. Iya, kita punya hak untuk ngelakuin apa-apa gitu. Kayak gue suka banget itu, kayak buat gue lagu itu lebih sekedar dari lagu yang curhat orang capek di jalan gitu. Kayak kalau misalnya ngomongin lagi besar ini kayak anjing melawan kapitalisme dengan diri sendiri gitu loh. Kayak kita berhak punya males-malesan gitu loh, nggak kerja, diem aja di rumah nyender, nggak ikut-ikutan lah kesibukan dunia ini, kayak di akhirnya kayak yang hal yang kuimpikan hanya hari-hari biasa gitu, nggak mau ngapain, kayak wah gue suka banget. Jadi dia tuh emang profesinya penulis kan ya? Bayu, Heeh. Bayu tuh kalau Saya gue pernah ketemu di salah dia satu art director sih, art director. agensi. Iya. Tapi emang dari dulu Bayu ngeband emang dia nulis lirik aja. Oke. Iya, band-band yang sebelumnya apa diskotek. Kayak Kalau nama EP-nya Karet tuh apa Mas? Karet waktu itu ide dari gua karena nggak tahu kita mau bikin apa gitu judulnya. Terus kalau gue sukanya sih emang bikin ide tuh yang nggak nyambung tapi enak disebut aja. Oke. Karet gitu, kayak nggak ada itu kalau ditanyain penjelasannya karet itu apa. Tapi disebutnya enak tuh ya, karet gitu. Karet, iya enak aja. Oh ini ada salah satu lirik Swallow, plastik. Oke. Kayak apa ya selain plastik? Kalau plastik kan kayak udah ada bandnya kan. Kayak apa ya yang produk kayak mirip plastik. Oh karet aja karet. Oh. Rubber Ya. Sungguh sederhana. rubber. Iya mungkin dari Beatles kali ya. Iya. Tapi itu juga yang terjadi di ini sih, di Kaktus. Pembacaan gue lagi. Iya benar. Karena ini tuh berasal dari typo katanya. Iya. Dari Iya. Kaktus harusnya. Masa kaktus. Ide album Kaktus amanya Bayu waktu itu, karena setelah diturunin kreatif ini, kalau Pram kan emang ya dia seorang pemikir lah. Oh, iya. Kayak setelah lirik dikumpulin jadi akhirnya dibikin apa ya kayak semacam konklusi sama Pram. Kalau album ini menceritakan kesialan lah. Oke. Kesialan akhir dicari-cari sama Bayu. Kayak mereka berdua nih yang nggodok nama albumnya. Akhirnya keluar kalau nggak salah idenya itu kalau pohon kaktus itu bisa jadi menolak bala kesialan. Menurut Feng Shui. Gua nggak tahu itu ide apa gitu, maksudnya dari Meksiko atau apa gitu. Kalau pohon kaktus itu menolak bala kesialan. Yeah. Oke. Jadi makanya kita kan ini udah
menceritakan kesialan kehidupan semuanya. Ya masa ngeluarin album ini nggak ada hal baiknya gitu, nggak ada hal yang menyenangkan. Akhirnya turunlah Kaktus. Tapi waktu itu Kaktus terdengar sangat disastro gitu maksudnya lagunya. Kayak idenya menarik gitu, tapi aduh apa ya gitu. Jangan Kaktus gitu. Akhirnya Typo, Bayu ngechat Kaktus, pas dicari-cari Kaktus tuh bahasa Sunda. Bahasa Sunda kaktus. Artinya kaktus. Iya, juga. jadi lah ya udah tanpa babi ibu langsung kayak udah ini udah terbaik ini. Kaktus. Tetap ada Datsunnya. Tetap ada Datsunnya, harus itu Sunda. Dan mungkin karet kaktus ya jadi kakak kan. Iya. Siap nih. Nah, gue baru banget hari ini nih tadi pas OTW kesini itu gue dengerin album Kaktus. Nah jadi Kaktus. Album Kaktus ya. jadi ketuker kan. Dengerin album Kaktus. Nah, gue denger tuh itu kan rilis 2023 ya. 2023 dan pada saat itu jadi heavy rotation gue. Jujur aja gue selalu mendengarkan itu dan di lingkungan gue juga banyak yang kayak ini best album deh yang gitu-gitu lah intinya. Ya, pokoknya gue suka banget. Sampai akhirnya mungkin setahun belakangan tuh gue tanpa sadar ternyata lumayan meninggalkan itu. Gue udah nggak dengerin Kaktus lagi gitu. Bahkan sempat rilis pasang juga sampai akhirnya gue sempat larinya malah kalau Swallow pasang deh atau apa yang gue pengen denger gitu. Tapi kayak udah nggak satu album Kaktus. Sampai akhirnya tadinya gue hari ini tadi gue jalan denger lagi dan itu rasanya sangat nostalgic gitu. Padahal baru bentar kan. Serius gue kayak anjir ternyata ini tuh lagu yang dulu gue selalu dengerin di kondisi apapun. Top of mind udah album Kaktus aja udah amannya lah gitu. Gue suka semua tracknya gitu kasarnya. Nah sampai akhirnya tadi gue kayak gitu lagi anjir ini tuh nostalgic terus kayak ada kangen-kangennya gitu. Kayak rasanya tuh seolah-olah deep gitu. Nah tapi emang pada saat kalian bikin Kaktus itu sebenarnya emang pada saat ngebuatnya atau kayak feel-nya itu sedip itu nggak sih sebenarnya? Kan itu album pertama juga kan ya? Full album pertama. Full album pertama ya. Gimana, Bay? Feel-nya tuh kayak gitu juga gak sih? Ketika kan gue sebagai pendengar kita jadi gitu ya udah mixing, akhirnya kita dengerin dengan. Tapi yang pasti emang album itu sih emang bukan paling ya, album materi yang dikerjain secara proper karena udah ada manajer. Mungkin lebih nyampe atau gimana. Jadi secara materi per lagu tuh udah dipilah-pilah, ini referensinya si ini referensinya si ini referensinya ini. Lebih rapih ya. Lebih rapih. Beda dengan kalau karet. Wah karet Pak ya sembrono aja. Kalau karet sejujurnya Miska Abo tuh ngulik bukan ngetek. Kita nggak rekaman nih. Jadi yang ngetek bass dan gitar wah Idam semua. Fun fact lagi. Oke. Idam doang itu. Makanya keluar video Berita Harian itu karena semua musik udah jadi. Iya. Dan Berita Harian kan emang video klipnya dikerjainnya lagi masa apa? Masa pandemi kita yang lagi apa? Lagi nggak boleh keluar. PSBB. Iya. Jadi secara materi emang lebih matang kali ya, terus dan alhamdulillahnya materi-materi yang lama masih Nyambung. Bisa dibilang masih di benang merahnya dengan materi-materi baru. Termasuk Penjara itu salah satu lagu paling awal yang di tag. Oh yang tadi ya. Materi karet barengan dengan karet waktu itu. Iya, sebelum Berita Harian paling awal Iya, Penjara. paling awal. Penjara dengan Superstitious Night. Iya. Yang sama Alfi. Iya. Justru dua itu yang paling awal ya. Yang paling awal. Nah, ternyata Penjara di Kaktus nggak belang gitu. Walaupun emang retake kan. Iya. Tapi secara vibes-nya dengan lagu-lagu Kaktus yang lain masih lain lah. Masih lain iya. Ya ini selaras sih akhirnya sama apa yang gue baca dari journals. Kalau misalnya ini entah statement kalian atau pengamatannya journals gitu. Kalau misalnya si album karet tuh memang dinilai belum terlalu matang dan Kaktus tuh adalah hal yang membuat kalian lebih percaya diri gitu ya kan. Iya kan? Semacam penebusan dosa ya. Penebusan dosa untuk karet gitu. Iya. Dan sukses hasilnya ya. Sukses. Ya itu maksudnya at least di gua dan lingkungan gua kenanya dan ya ramenya tuh pas Kaktus. Ya. Ada dampak yang terlihat lah gitu. Ya. Ya tapi itu juga yang pengen gua
balik lagi ke nama Kaktus tadi. Oke. Secara keputusan artistik gitu dari bandnya sendiri. Apalagi sekarang udah punya, maksudnya setelah memproduksi album Kaktus tuh udah ada manajer, tim kreatif dan sebagainya di belakangnya gitu. Yang membuat hal seperti kan nggak biasa ya. Kaktus terus dari typo Kaktus, bagus Kaktus gitu. Coba kita ulik, kan itu adalah sebuah keputusan yang nggak biasa ya. Siapa akhirnya yang apakah semuanya sepakat atau ada satu orang yang guys jadi aneh aja yuk sekarang gitu kan, kita bikin jadi band ini kayak gini aja gitu. Kita ada satu orang yang ngajak berpikir kayak gitu, atau emang semuanya udah defaultnya berpikirnya begitu? Sebenarnya ya makanya kebentuk Swelo, emang kita kan temenan lama kan. Oke. Lumayan lama banget. Idam, Bayu gitu. Gua yang paling terbaru Opa ya pertemanannya justru. Abo setelah ya Abo kedua lah gitu. Karena Opa waktu itu ikut expect. Betul. Iya kan? Betul, iya. Dan emang secara bercanda bercandaan kita, terus kayak selera kita kayak emang udah kayak gitu aja sih. Maksudnya yang suka asbun, nggak terlalu serius sama hal suatu gitu, nggak terlalu deep sama apa gitu yang kayak harus dipikirin banget, kayak harus big idea gitu. Ya udah pas ketika muncul si Kaktus itu kita malah seneng sih ya. Dan akhirnya ketika kita cari-cari yang ini bahasa Sunda ya ternyata ya, kayak makin ya udah lah ya Sunda nih. Dan kedengarannya nggak Sunda banget kan, kita juga males kan kalau judulnya Pangestu Cikaracak gitu. Pinggang Batu. Agak males juga gitu. Kaktus kan nggak terdengar Sunda gitu. Ya itu sih yang jadi satu catatan buat gue, kayak keputusan artistik Unik tuh keputusan artistik tuh nggak harus selalu dari hal yang dipikirin banget gitu. Kadang-kadang terjadi di sebuah kesalahan juga gitu. Benar-benar salah pengetikan yang bisa jadi kaktus. Yang artinya juga sebenarnya kaktus juga. Kaktus juga. Sampai akhirnya itu berarti setahun setelahnya langsung rilis Pasang, ya. Jedanya lebih dekat ketimbang dari Karet ke Kaktus ya berarti ya. Betul. Kalau Karet ke Kaktus itu berapa sih? 3 tahun ya? Karet ke Kaktus sekitar 3 tahun. Iya, hampir 2 tahun. 2020 kalau nggak salah. 2020 ke 2023 ya. 21 kayak deh kita rilis CD-nya. Kalau salah 2022 ya. Iya. Ada jeda lah satu tahun setengah lah. Iya. Okay. Nah, kalau dipasang yang menarik buat gue, hadirlah beberapa nama, Zik, Caselli dan The Cuttons ya. Iya. Nah, bahkan di pertemuan kita sebelumnya, di waktu kita datang ke pas interview Zik and the Popo, dia bilang dia mau rekaman atau apa ya itu ya? Iya, mau rekaman sama Swelo gitu. Benar. Dia mention itu. Dan pada saat itu tuh kita ada namanya, ada konten sesi dengar. Terus kami tuh ngasih dengar The Cuttons waktu itu. Terus dia baru tahu ini lagunya The Cuttons, baru tahu. Nah, pas kalian rekaman terus kita ketemu lagi berapa minggu yang lalu ya. Terus dia bilang, akhirnya gue ketemu sama The Cuttons di lagunya Swelo ternyata. Ternyata Swelo yang mempertemukan mereka langsung. Cuttons dan Zik. Nah ya, bahas dua sosok ini dulu kali ya. Mungkin gue penasaran kayak kalian nih melihat mereka nih kayak gimana sih gitu, sampai akhirnya kalian mau memutuskan untuk ya gue maksudnya collab-nya sama mereka deh gitu. Itu gimana sosok mereka di mata Swelo? Kalau Zik itu ya sahabat lama kita kan, maksudnya sahabatnya si Repoltus kan, karena koneksi dari situ. Ya karena waktu Repoltus lagi aktif, lagi masih ada, Zik tuh salah satu yang support banget lah sama si Repoltus. Kayak dia melihat scene Repoltus dan scene Bogor tuh unik aja, dia ngelihat ada band indie rock dari kota kecil yang masuk banget gitu secara penulisan lagu, lirik dan estetikanya. Bahkan sampai di satu titik ketika Zik Caselli manggung ya, bukan Zik and the Popo ya, Zik Caselli project solonya manggung di, kalau nggak salah Jakarta Binel tahun berapa ya, 2005-2006. Saat itu Zik yang nggak manggung, yang manggung itu Repoltus, tapi membawakan semua materi lagu Zik Caselli. Tapi Zik yang kayak jadi MC di bawah panggung gitu, yang kayak teman-teman semuanya, perkenalkan ini band favorit gue,
dari Bogor band ini sangat gue suka banget bla bla bla. Oke, kita sambut Red Poltus membawakan materi-materi Zik asli. Wah. Gue waktu itu jadi krunya tuh. Oke. Megangin drum kayak gitu-gitu yang kayak wah gue agak merinding dikit tuh. Soalnya gue suka banget sama materi Zik asli. Oke. Suka banget segitu sukanya. Kayak wah anjing keren banget ya dibawain band gitu yang kayak wah. Ya kedekatan itu yang akhirnya Idam secara ini soalnya kan si lagu Kamera tuh emang gua nggak tahu Idam ini sengaja atau enggak ya, penulisan lagu Kamera itu kayak emang customize buat Zik gitu loh. Oke. Secara vokal semuanya isian kayak emang lagu ini ditulis buat Zik kayaknya. Dan Bayu pun nulisnya liriknya tuh yang kayak ya Zik itu kan udah punya istri ya kayak dia udah punya pasangan yang kayak mereka suka film gitu, kamera, motret. Kayak liriknya ditulis dengan kayak wah anjir gue suka banget sih. Kayak ingatanku kamera saku gitu kayak satu untukmu kayak itu cerita pasangan kan yang kayak mau jalan-jalan. Yang jalannya ini sebenarnya kan bukan jalan yang literally jalan-jalan ya, maksudnya jalan sepakat untuk komitmen kehidupan yang kayak wah gue kayak dan Zik pun pas denger lirik itu kayak dia yang kayak selalu ngechatin gue dan Bayu yang kayak anjing gue kesurupan gitu. Nih sama lagu ini. Dan lagu itu pun direkam di luar negeri juga tuh. Wah gila juga ya soalnya. Di New York ya Zik udah stay di sana, dia rekam di sana. Beserta pianonya ya. Pianonya beserta pianonya. Dia kirim filenya, akhirnya kita jahit di sini. Dan pemilihan ke Zik pun ya kayak gitu, kayak emang kita ngefans banget sama dia lah. Oke, kalau The Cuttens? Sama juga itu. Kayak gitu juga. Iya. Sebenarnya kita nggak kenal secara dekat dengan Jaskul dan Keko. Tapi kita tahu dia udah dari dulu punya band namanya Jude kan. Oke. Band dari Jakarta, keren banget gitu era apa? Hairfox suka bikin gigs We Are Pop tuh. Oh iya. Kayak gue pernah nonton si Jude kayak anjing keren banget nih band. Terus pas mereka ngeluarin Dekatan 2016 itu yang EP Yesterday Is Gone, kayak gue suka banget ini. Tapi gue nggak tahu saat itu personelnya Jude. Oke. Dan akhirnya mereka ngeluarin EP fenomenal Harapan. Wah. Iya. Kita langsung sih ya kayak wah anjir ini keren banget nih band. Oke, ya berarti kesimpulannya mereka berdua tuh adalah idola lah ya buat Swelo. Idola lah iya. Nah, kalau nyambungin dari Waidam tuh. Jadi emang semua materi dari Karet kan kita ada kolaborator ya. Jadi emang materi itu tuh idola dibuat emang untuk mereka. Kalau kata Waidam para idola ya. Para idola. Jadi emang harus dibawain sama mereka kalau kata Waidam. Oke. Dan cocok. Karena lagunya didedikasikan untuk mereka. Nah, gue penasarannya tuh dari segi gimana kalian mengidolakan seseorang sampai akhirnya kalian ngajak mereka kerja sama. Gue nggak tahu ya, kalian bebas jawabnya dari segi apapun, mau standar bermusiknya atau visinya apapun lah. Cuma gue penasaran ini nggak sih kayak ada gap kayak oh ternyata mereka tuh bisa di tahap itu karena yang mereka lakuin tuh dalam ngerjain musiknya misalkan begini. Oh itu yang harus kita setarain. Hal-hal kayak gitunya tuh ya. Gue penasaran gitu. Ada banget, bahkan cara kita metode penulisan lirik Swelo itu. Kayak Idam bilang kayak ngebrief lah dia gitu. Kayak baik, udah ikutin cara nulis lirik Bin aja di Come On Lennon gitu. Oke. Apa ya? Lirik-lirik yang sehari-hari gitu bahasanya tapi unik terdengar, ceritanya biasa gitu, kehidupan sehari tapi dikemas dengan apa kata-kata yang unik gitu. Ya udah. Secara mood board ya bisa dibilang kayak Swelo adalah misalnya ada Bin Harlannya, ada Ziknya, ada macam-macam yang kita idolakan sejak dulu sih gitu. Kayak gitu. Mas Opai? Iya, kurang lebih sih seperti itu ya. Terus kalau secara teknis perekaman waktu itu juga kayak Waidam tuh nggak apa ya? Kalau kata bahasa Sunda mah nggak asa-asa gitu menyebut Pai drumnya ala-ala ini misalkan Pai drumnya ala-ala Republik Cinta udah gitu aja udah kesebut aja gitu. Oke. Jadi nggak yang harus teknis atau gimana harus
Jadi nyebut aja gitu siapa kayak Bayu yang Bin Harlan Nulis gitu. lirik, ya. Ketika gua tag drum juga seperti itu. Dia nyebut aja. Terus ketika karet itu kayak Pai lu dengerin album PS yang kedua tuh apa ya? Coklat ya? Coklat yang pertama, Coklat. Elora ya? Iya. Iya. Yang kedua sama materi yang coklat. Dengerin itu deh katanya. Iya. Buat brainstorming untuk Iya, karet iya. gitu. Ketukannya. Kayak gitu. untuk membentuk ritmik. Jadi beat langsung gitu. aja Waidam nggak yang cari yang Gimana banget gitu. Tapi kalian malu-malunya ada gak sih? Malu-malu apa? Ya pas collab kayak sama idola kalian Oh. gitu, kayak malu-malunya kayak waduh ini idola nih, gitu-gitunya tuh. Kalau Mazik, Mental itunya tuh Iya. ada nggak? kalau Mazik santai sih. Dari santai. Karena sudah berteman lama juga. Iya. Udah ada koneksi. Walaupun nggak intens banget ya, tapi emang sering kabar-kabaran gitu. Iya. paling salting. Salting masih Kalau ada. di satu event yang sama, Iya. di green room yang sama kayak Pai itu Pai. Siapa, Pak? Gitu, karena kan gue masih awam Oh. banget ya. Tuh, siapa itu, Pak? Justru kita saltingnya tuh sama Circle Zik ya. Iya. Oh, Kayak oke. Iya gitu. Kita pernah diundang main di apa, Rumahnya. di rumahnya kan bikin gigs. Ya Zik kan sebagai insan perfilman ya. Anjing. Scoring dia kan scoring film Iya, iya. musik. Kita diundang main di sana, yang datang kayak itulah insan film Iya, yang iya. kayak waduh ini mah bukan kita banget nih. Itu yang grogi itu kayak panggung tergrogi gue sih. Grogi banget itu. Parah. Gara-gara yang nonton bukan yang biasanya nonton gitu ya. Wah, hancur banget. Nyebrang lah ya. Bayangin aja Happy Salma nonton lo. Joko Anwar gitu. Joko Anwar? Iya. Coba Tapi Happy Salma happy gak waktu nonton? Salma. Jadi happy salting sih. Happy salting. Happy salah tingkah. Pertama kali gue denger album Pasang itu sebelum dirilis Ram. Oke. Oh iya. Ya sebelum dirilis karena kebetulan gue mendapat akses dari Mang Raka waktu itu. Oh, dari beliau ya. Iya. Ada Ordal. entah itu program dari teman-teman Swelo untuk memperdengarkan lebih dulu ke kerabat-kerabat atau gimana. Cuma gue akhirnya dapat akses dari Raka dengan bahasa yang ya cukup formal dengan Alias? Mas Junet, apakah sedang woles? Dia akhirnya kasih link untuk ngasih denger, terus waktu gue denger album Pasang diurut kan tuh kan. Iya. Dipijit diurut dari awal, dari pagi dari pagi terus ke bertamu sampai akhirnya gue denger track Pasang itu. Iya. Dan gue merasa ini kayaknya inti ini mah interpretasi gue aja Iya. terhadap album si Pasang. Ini inti dari keseluruhan albumnya nih ada di album ini ada di lagu ini. Meskipun waktu itu masih samar-samar juga lupa. Bahkan nama foldernya bukan Pasang waktu itu masih nggak tahu masih apa ya namanya Demo gitu masih apa. demo apa. Yang working file kali ya. Nah itu gue merasa inti lagunya ada di situ. Akhirnya punya keinginan dari situ gue tulis lah nanti di kolom Maple. Sampai akhirnya itu rilis, terus gue ketemu sama judul-judulnya yang pada saat itu juga seharusnya ada judulnya, cuma gue gak inget mungkin. Tapi pas gue denger si lagu ketiga itu Pasang, terus judulnya juga judul si tajuk albumnya juga Pasang gitu. Akhirnya kayak selaras gitu sama apa yang diinterpretasikan gue. Yeah. Oh ternyata memang lagu ini yang dijadikan tajuk albumnya. Nah kenapa akhirnya pemilihan si lagu Pasang yang akhirnya jadi tajuk albumnya kan dari sebelumnya kan Karet, Katus gitu. Nah sekarang lagunya sendiri gitu Pasang gitu. Kenapa lagu itu yang didaulat jadi albumnya? Itu hasil ini ya, hasil diskusi Iya. Bayu lu ya Mis ya? Iya. Yang di Jakarta ya waktu itu ya? Iya. Kenapa milih lagu judul Pasang jadi mini album itu ya? Sebenarnya secara lirik Pasang kan sebenarnya nyeritain si Swelo ya banget tuh. Sebenarnya ya. Walaupun nggak secara gamblang menceritakan itu liriknya. Kayak lirik lagu Pasang tuh menceritakan teman-teman kita Swelo nih semuanya lah ya.
sampai teman-teman kru semua lah tim Swallow itu emang lagi semangat ya gitu. Lagi semangatnya bikin album. Lagi pasang gitu ya. Iya, lagi ger lah gitu, yang lagi stamin banget lah buat ngerjain sesuatu gitu. Workshop nyewa villa gitu ya? Iya. Dan album pasangan prosesnya seru banget tuh, yang kayak kita ke villa, kita liburan bareng-bareng, kita Terus nyewa. kalau yang pasang tuh materi yang hasil dari jamming di villa. Oh. Kalau yang Iya. lainnya tuh udah ada draftnya dari Waidam, Bagan udah jadi. Jadi Pasang itu tuh workshop tuh benar-benar Iya, menghasilkan pasang. Iya, Oke. mungkin dari situ juga. Bukan suatu bagan yang udah jadi terus dibawa ke workshop tinggal diisi-isi, enggak. Gak ada yang bawa riff bahkan Iya. dari rumah gitu. Iya. Sebetulnya pasang itu umurnya sama dengan part tengahnya Simpul. Kalau waktu itu gua sama Waidam jamming tuh bikin lagu yang joget kali ya katanya. Nah, diambil di bagian yang saat sore sedang bernyanyi itu kan vibes-nya sama tuh kayak Iya, joget-joget gitu. Yang di lagu Simpul, dan satu lagi beatnya ada dipasang. Jadi bermodalkan beat itu kata Waidam lagu joget pai jadiin. Dan ininya Waidam, riffnya Waidam. Oke. Lu juga sampai bahkan nulis kolom. Iya, gue ada, gue bukan kolom, maksudnya gue nulisnya ada di media anak-anak juga lah gitu. Tapi maksudnya kayak gue juga menyampaikan apa yang gue rasain pada saat itu gitu. Kalau pada saat itu gue lebih, gue kenanya tuh sama jika lagu itu apa Oh iya lagu. Iya lagu Lagu, jika lagu. Nah, pada saat itu jadi lagu yang menemani lamunan gue lah gitu. Kayak kalau gue melamun tuh, iya tapi serius. Kayak dengerin lagu itu tuh kayak ini ngelamun banget nih lagu ya, gue ngelamun. Mendukung buat takos banget ya. Iya, Tatapan kosong. Iya, gitu. mendukung banget nih buat takos gitu. Waduh, ini kenapa gitu. Kayak galau gitu kesannya gitu. Terus kayak ada beberapa lagu yang ngebahas soal genosida juga ya kalau nggak salah ya. Pagi tuh itu, dan itu nah itu hook pertama gue langsung kayak kayak gue suka nih sama album ini karena fun gitu kan pagi tuh. Sarah Records-nya berasalah gitu ya. Ya akhirnya sampai yang tadi gue bilang tuh, sampai gue bahkan dipasang tuh gue sempat melupakan Katus sampai kalau gue balik ke Swallow tuh dipasang gitu. Pasang lumayan Berkesan ya. Lumayan berkesan bagi gue, apalagi mendapat kayak pertemuan rahasia dulu dengan Raka gitu. Nih dengerin duluan gitu. Gue sempet kayak nyombongin gini ke Rama karena dia selalu nomor satu lah kalau soal Swallow ya. Selalu setiap hari pakai baju Swallow. Enggak tiap hari kan. Iya dicuci Ini nggak juga. pakai nih. Dalamnya apa ya? Enggak, putih polos hari. Enggak. Interview and the Popo aja pakai baju. Oh iya benar ya. Yang kodok ya. Tapi gue penasaran juga nih, ini motong ya, rada jampi. Cuma tiba-tiba kepikiran kenapa binatang sih di sana? Iya, itu juga merchandise. Binatang sebenarnya ide besarnya itu dari Idam. Binatang. Kayak mungkin karena dari The Kuda kali ya. Oh, oke. Nggak tahu sih, gua menganalisa gembel aja kayak Idam suka mungkin tuh sama binatang. Kayak Jadi dekodok kayak. Iya, The Kuda jadi kodok. dan akhirnya ya udah kita pertahanin lah ide itu ya, maksudnya jadi Binatang-binatang itu. jadi sebuah apa ya, ciri khas kita kalau ngeluarin ilustrasi atau artwork buat merchandise, ya udah dari binatang. Jadi nggak susah juga sebenarnya kan. Kalau kita brief desainer juga udah yang penting yang binatang aja. Okay. Tapi kalau bisa binatangnya yang nggak umum gitu ya. Walang sakit gitu. Iya, maksudnya Renggiling gitu. Iya, binatang-binatang melata yang mungkin yang kedalaman apa gitu, yang bentuknya aneh-aneh. Yeti. Iya. Oke, sekarang kita punya ini Ram. Pertanyaan. Jadi kita tuh buka apa? Q&A di Instagramnya Maple. Terus ternyata lumayan banyak yang berdatangan pertanyaannya. Jadi akan kita pilih aja. Nah, langsung pilih aja. Dari gua aja satu ya. Serius nih? Ada yang nanya gitu? Ada yang Banyak nanya. sumpah nih. Banyak. Tuh. Serius. Gila. Yang pertama dari Forever Youngs, asik. Youngs-nya nulisnya YUN. GZ. Asik. Gila. Gen Z tuh ya. Kalau milih satu lagu Swallow dijadiin soundtrack film, kalian pilih lagu apa dan di film apa? Kemarin filmnya teh bisa jadi kayak genre-nya kali ya. Kalau misalnya nggak kebayang.
Gue lagunya Ali sih ya. Filmnya itu. Lagunya Ali. Enggak, lagu Swallow. Lagu Swallow maksud. Lagu Swallow yang cocok jadi soundtrack. Iya Nyali. Oh, Nyali. Oh, Nyali, dengernya Nyali. Ali. Nyali kan. Oh, Nyali. Nyali. Oke. Lagu Nyali. Iya, Nyali. Filmnya juga ya? Iya, film. Iya, filmnya itu The Worst Person in the World. Oh, Iya. Pas ya. Pas ya. Kalau Pai? Apa ya? Sarah tapi motong dari Nyali. Gue jadi keinget bercandaan temen gue, dia habis nonton Sore Istri dari Masa Depan. Oh. Terus salaman kan lagunya Bara Suara. Terus dia bilang kayaknya ini cocoknya lagu Swallow Nyali gitu. Oh iya. Oh kalau gue ada yang bilang Penjelajah Waktu. Oh, penjelajah waktu. Wih. Tapi Sore juga. Sore juga. Oh, oke. ya. Penjelajah Waktu. Ya udah, oke lanjut. Mas Opai. Kita semua kalah kali ya. Kita semua Kita kalah. semua kalah. Filmnya apa? Di film? Film apa ya? Film bisu kali ya. Belum bisu. Film bisu gitu yang nggak ada Gak ada dialog. Oh iya nggak ada dialog. Hitam putih ya. Hitam film. putih. Charlie Chaplin gitu lah ya. Belum bisu. Iya, Film bisu tuh yang ini dong, yang botak-botak, yang belajar Biksu. kungfu. Biksu, Oh itu Mas. biksu. Itu, ya. Iya. Oke, mau pertanyaan selanjutnya nih ya. Boleh daripada gak dapet gue. nih gue nemu nih. Namanya Doan Jonathan _ Dia nanya, sebagai underrated super band, Waduh. langsung statement ya. Pengen banget manggung di panggung dengan artistik seperti apa? Nah ini mungkin bisa jadi keinginan kalian ada di 30 mendaki itu juga. Iya. Gitu. Nah itu bisa dijelasin. Secara artis. Ini liar nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. kan keinginan yang penting. Gue pengen banget misalnya manggung outdoor setnya, tapi stage-nya itu mungkin apa ya, lumpur hidup. Jadi kita masuk manggung kayak sambil kesedot-sedot gitu. Kayak seru sih. Yeah. Mas Opai sampai gitu. Sedot gitu. Wah, akhirnya terakhir Bayu hilang gitu. Wah, gila keren banget. Lu mah emang mau nyelakain Bayu aja tuh. Nah, semuanya kayak Penontonnya juga kan. Iya. Penontonnya ikut hilang gitu. Iya, bener-bener Jadi hilang. jargonnya bisa masuk ke bisa keluar. Iya. Kayak Bayu mic-nya jauh gitu kan kayak wah. Tatih-tatih gitu. Tatih. Oh, boleh sih tapi. Boleh Menarik sih. Benar. Boleh. Iya. Bisa lah ada penangkalnya kali ya lumpur hidup itu. Iya, iya penonton ada yang ngelemparin tali gitu kan. Iya. Wih, saling membantu. Liar sih itu. Biar ya. Oke, bisa ada apa? Lompat api gitu Atau sirkus gitu ya. Kalau gua enggak. Kalau gua enggak kebayang yang seliar Miska mungkin, tapi kayak Oke. simpel tanpa batasan gitu. Wih. 360 gitu. Tanpa batasan, tanpa barikade. Bariket. Kalau bisa langsung parkir motor, langsung nonton gitu enggak apa-apa. Drive thru. Jadi tiket Langsung masuk gitu parkir, ya. iya. Nonton di atas motor ya. Iya, nonton di atas Seru motor juga juga enggak apa-apa sih. gitu. Seru-seru Kayak ceweknya itu. kalau datang pasangan pegangin tas aku dulu ya, kata aku mau joget simpul gitu kan. Iya. Tengah-tengahnya ada motor gitu ya. Mungkin barikadenya motor Pak di ini. Iya kan? Kayak pas pandemi nonton film dari mobil gitu, cuma ini motor gitu ya. Ya karena kita band kelas menengah motor lah ya. Ngomong-ngomongin kelas menengah, gue jadi kepikiran lagi, gue penasaran nih. Kan kalian belum lama main di TSP ya? Sounds Project ya? Iya, main di Sounds Project gitu. Dan gue lihat Sounds Project tuh salah satu festival yang lumayan mes. Mungkin terutama untuk orang-orang yang biasanya baru dengerin musik indie itu main ke artis yang dia dengerin tuh playlistnya tuh ada di TSP semua. Mungkin bisa bilang gitu lah ya. Go-to-nya gitu. Iya, go-to-nya tuh kayak pengenalannya mungkin TSP nih banyak nih. Gerbangnya lah ya. Nah, karena lu tadi ngomong kelas menengah, gue penasaran nih kayak dari segi band tuh kayak kan biasanya tuh kalau dilihat perjalanannya kayak ada band main di gigs anak-anak dulu gitu. Terus pas udah lumayan well known baru dia misalkan kurasi gigsnya gitu, karena misalkan bisa jadi udah ada pertimbangan soal finansial atau apa segala macam gitu. Nah, sebenarnya yang gue penasaran tuh posisi Swallow sekarang, karena kan yang tadi gue bilang gue awal nonton kalian di Kios Ojo Keos gitu, sampai akhirnya kalian udah makin well known lagi dan main di TSP itu gitu. Itu kan udah, berarti bisa dibilang itu adalah tolak ukur kalau Swallow tuh udah lumayan well known gitu. Iya. Nah, kalian sendiri ngelihat posisi Swallow sekarang tuh kayak gimana sih? Posisinya apa nih? Gelandang ya kemungkinan. Sayap sih. Gelandangan. Pengangkut air. Pengangkut air lagi. Air apa? Air supply dipanjangin lagi. Supply apa? Supply chain. Supply chain lagi nih gue panjangin lagi. Chain apa?
Aduh, posisi Swallow ya. Yang kalian lihat aja gitu. Ya gimana ya? Ya Swallow masih posisi apa nih? Mungkin kayak dari kebesaran bandnya gitu mungkin. Kayak gue masih melihat Swallow kayak dulu aja gitu, maksudnya band yang gitu ya, menengah aja gitu, maksudnya pendengarnya nggak terlalu banyak juga, tapi ada gitu kalau manggung ada yang nonton, ada teman-teman yang support, tapi nggak yang bukan kayak puluhan ribu yang nonton di depan gitu, atau jadi line up ya jadi di paling terakhir gitu, yang kayak penutup, kayak ya gitu, menengah aja ya gitu Swallow. Gini-gini aja ya. Terus biasa kayak, aja ya kayak tadi gue di jalan ke sini pun sama Raka kayak banyak juga ya yang nonton kita di Sounds Project gitu, masih Oh iya. masih ada kita Ada maze gitu ya. masih ada maze kayak gitu, maksudnya enggak yang kayak kok tumben sepi, enggak kayak gitu. Kayak, wah rame juga ya, lumayan kita main gitu. Iya. Masih maze dengan ya mungkin kalau dengan perbandingan talent lain enggak terlalu rame atau gimana, tapi gue sendiri masih wah rame juga ya yang nonton kita gitu. Iya. Masih ada impresi dari panggungnya gitu. Tapi Masih- kalian sadar dengan kayak dengan dari dulu kalian ngeband sampai posisi sekarang tuh orang-orang makin kenal tuh menyadari itu kan, tapi Iya, mau nggak mau kadang-kadang kita dihadapi sama hal yang kayak anjir, kita ada ketemu orang misalnya gitu yang diajak kayak, foto gitu. Oh, ajak foto enggak lah. Oh, Paling disuruh foto. Misalnya dia ada sama siapa kita disuruh foto gitu. Bukan ngajak foto. Bukan ya? ajak foto. Ya. Bang tanda tangan bang gitu enggak ya? Maksudnya kadang-kadang yang kayak ketemu teman kayak tiba-tiba dia cerita, bokap gue suka banget sama band lo tau. Oh, oke. Iya. Oh itu lumayan oke juga tuh. Iya, Bokap gue. bokap Iya, iya, iya. kayak ya gitu, kayak menyenangkan sih. Atau ya ketemu orang kenalan baru tapi dia tahu Swallow gitu. Terus pas ngobrol kayak, oh lu Swallow. Kayak itu menyenangkan sih. Swallow juga bro gitu. Iya, Swallow juga. Soalnya juga bro di. Iya. Akhirnya itu jadi bahan omongan lah, jadi bahan obrolan. Oke. Iya. Ini lanjut ke pertanyaan. Iya, boleh. Ini lebih ke pernyataan sih tapi. Apa? Personil Swallow yang paling ganteng Wak Idam. Iya tuh. Iya itu. Dia Pak. lah. Setuju Gondrong ya? lagi sekarang kan. Oh, makin keren ya. Kayak wah, Tak pesona terbantahkan lah gondrong Badai ya sih, badai. Pesona gondrong ya. Tak terbantahkan. Iya. Suruh ngasih pertanyaan dia malah ngomong gitu ya. Iya, itu malah mas. Tadi ada bentar. Ini Lakbora yang nanya. Oh, Wush, masih siapa tuh ya? anak-anak juga. Oh, ya. Ada satu lagi di SoundCloud Swallow, satu lagu mungkin ya maksudnya. Judulnya Plastik, di konser bakal dibawain nggak? Wah, itu pertanyaan menarik banget ya dari saudara Lakbora. Lakbora ini soundman kita ya. Soundman ya. Iya. Iya. Soundman terbaik katanya di Indonesia. Konon katanya ya. Sejauh Bali minimal lah ya. Di Jawa Bali. Lagunya Plastik, iya rencana memang kita bawakan karena memang secara kalau dihitung dari penggabungan album Karet, Katus dan Pasang jumlahnya itu nggak nyampe 30 kan sebenarnya. Tapi akhirnya kita mencari ide-ide, memaksakan ide, akhirnya oh iya 30 mendaki. Oh iya udah kita turunin lagi aja, kita harus bawain 30 lagu nih. Tapi lagunya kan nggak 30, ya udah kita nyari-nyari kan akhirnya. Ya setelah dikulik-kulik, oh kita ada lagu yang nggak dirilis, lagu Plastik itu. Oh, oke. Nah itu lagu Swallow pertama banget tuh. Itu personelnya masih beda lagi tuh. Personelnya masih Abo doang. Abu main drum ya? Abo main drum. Oh, oke. Hancur banget mainnya. Tapi bagus. Terus ada Hancur lagi. tapi bagus ya. Bagus. Terus ada Yugo. Yugo tuh ada salah teman kita di base camp kita. Di kandang kuda dulu nama base campnya. Itu akhirnya mereka rekam dengan spontan di satu sore weekend, mereka rekaman. Ya udah dirilis langsung tuh di SoundCloud si lagu Plastik itu, dan itu akan dibawain nanti. Iya. Salah satunya ya. Iya. Salah satu Lagu di Plastik. konser 30 mendaki Iya. berarti bakal. Sebenarnya Lakbora udah tahu jawabannya. Iya, harusnya. dia Iya. mancing aja itu. Bridging-nya, pemain bridging. dia pemain. Ya tapi kita jadi tahu Plastik Iya. cuma di SoundCloud akhirnya dibawain di Dan konser. untuk memenuhi kuota 30 lagu kita akan cover lagu juga Beberapa untuk ya. pertama kalinya. Iya.
Swelo cover lagu lokal, band lokal. Boleh di-spill? Enggak. Belum, soalnya karena kayaknya belum lock juga ya kita lagunya itu ya. Okay. Ya untuk ya pastinya lagu idola kita dan populer ya mungkin. Oke. Lagu populer. Baby Romeo. Woi. Itu beneran Idam tuh suka banget. Sama iya. Oh iya, Idam suka sama album itu. Bunga terakhir dia suka. Nyanyinya gini, bunga tuh gitu ya. Bayu ya gitu kan. Bener ada enggak? Lu pertanyaan satu lagi. Apa? Pilihan dari penonton. Gue lebih ke ini sih, pengen sharing kayak perasaan gue gitu. Boleh nggak? Apa ya? Berdua nih. Di luar ini nih. Pertanyaannya tutup berarti ya. Tutup kali ya, tutup. Ngomongin soal dari tadi banyak nyenggol soal kayak kolektif gitu, anak-anak gitu kan. Gue sebagai pendengar tuh juga entah kenapa merasakan energi ke anak-anakan itu gitu. Kayak lu barudak, solid apa. Nah, gue tuh juga energinya tuh nyampe ke gue gitu. Bahkan balik lagi pas nonton Asbun itu Kak. Itu entah kenapa happy tapi perasaan happy-nya lumayan baru buat gue. Karena happy-nya tuh kayak ada happy tapi anak-anak dan gue gimana ya, gue juga bingung ngejelasinnya. Cuma pokoknya gue tuh intimate yang kayak teman gitu. Dan gue ngerasa seolah-olah walaupun gue nggak kenal sama kalian semua tapi kayak gapnya tuh nggak jauh gitu. Gitu, sosokan Bogor. Enggak, bukan sosokan Bogor kan, gue bilang masih anak-anaknya, bukan barudak, gue bukan bahasa Sunda, iya gitu. Ya gue pengen sharing itu aja sih gitu kayak. Ya gue lumayan berterima kasih lah dengan adanya Rektek Spek dan Swell. Di season hidup gue yang saat ini ya. Gitu. Lumayan monumental buat lu. Lumayan monumental, sakral lah. Asbun, kita nonton Asbun di Synchronize. Kita nonton Asbun di Synchronize. Bahkan sebelumnya yang di Kerapela tuh gue juga nonton. Oh iya. Gue pertama kalinya nonton Swelo pada akhirnya itu. Oh iya. Di Synchronize. Synchronize. Di Asbun itu acara Safari waktu itu. Iya, Safari Asbun. Safari Asbun ya. Datang lagi kan ya. Datang lagi. Pertama kalinya soalnya sebelumnya di Pesta Pora sebelumnya tuh gue mau nonton sama Bastian sama Hafiz namanya ada di sini videographer. Pas baru masuk banget apa sih nama ini ya stage-nya? Alternative stage ya? Iya, alternative stage. Mikrogram. Iya benar. Si stage-nya mikro. Baru masuk HP-nya dicolong. Wah, wah jadi gak baru masuk banget, baru melangkah satu kaki. Iya. Langsung set. Baru masuk set HP gue hilang. Wow. Gila. Sungguh cepat. Akhirnya gak jadi nonton Swelo ngurusin HP hilang. Itu buat malingnya. Pesan buat maling coba. Itu buat maling, itu bukan hak kamu. Ngomongnya halus ya tuh ya. Janganlah, diulangi lagi jangan. Akhirnya Hafiz sampai sekarang kalau denger Pesta Pora liriknya diganti gitu kan, ada jingle-nya kan. HP hilang di Pesta Pora. Hancur. Persiapan apa yang harus dipersiapkan untuk konser 30 Mendaki nih untuk yang mau datang sana. Oh, buat yang mau datang ya. Checklist pertama ya beli tiket dulu lah ya. Oke. Harus beli tiket. Tiketnya masih ada, silakan dibeli. Beli di Calo boleh nggak bang? Ada yang nanya gitu gimana tuh? Kalau beli ada di bio kita ya. Oke. Tinggal klik aja langsung. Beli harganya murah, cukup murah. Masih ada tiketnya pastinya. Terus ya mungkin dengerin lagu yang nanti itu yang kayak Plastik. Biar nanti nggak cuma lip sync doang mungkin kali ya. Bisa nyanyi bareng. Terus ajak temen baik kalian maksudnya, buat mungkin ada lagu-lagu yang cocok juga buat buat dengerin bareng temen baik kalian. Terus siapin ya kalau buat maling jangan datang lah ke showcase kita ya. Fuck maling ya. Fuck maling. Siapin energi juga sih ya. Buat loncat-loncat ya. Buat loncat-loncat. Udah sih kalau gue. Dari Mas Opai? Ya itu pengaman tambahan untuk handphone mungkin. Atau tas yang lebih safe atau gimana? Beli case yang ada rantainya. Iya. Diikat gitu ya. Jadi kalau yang narik gitu. Iya, fish. Atau kalau mau sing nitip temen dulu kali ya bareng ya, biar nggak jatuh-jatuhan. Kalau itu sih ya wajib tuh. Wajib. Jadi untuk datang ke konser 30 Mendaki nanti ada Plastik. Tadi udah di-spill bakal dibawain. Terus ada beberapa lagu cover. Lagu cover sama kalian kolaborator juga. Oh ada. Iya. Maksudnya yang di semua album itu pasti ada. Oh pasti ada. Iya. Berarti Dekatan Zik udah bisa dipastikan ada di sana. Iya. Zik
Pertama kalinya dia belum pernah bawain kan soalnya. Oh iya. Oh benar. iya. Kalau Katens kan pernah di showcase-nya Pasang harapan. pasang harapan. Pasang harapannya. Kalau Zik buat gue itu pasti hal yang haru mungkin ya. Zik akhirnya ngebawain lagu kamera di depan orang banyak, dan dalam beberapa hari dia harus cabut lagi tuh. Iya. Cabut dari sini. Harus ke Terus balik. New York lagi. Iya. Kayaknya itu emang wajib ditonton mungkin ya. Iya. Oke. Kalau gue sih wajib ya. Wajib. Iya, gue wajib datang sih. Kan Gue lu pasti datang. main. Iya, Oh, kan iya, main. gua main. Iya. Itu nggak disangkal lagi sih itu. Iya. Untuk kolaboratornya berarti udah bisa dipastikan dekatan Datang sama si semua. Ada kolaborator yang kita rahasiakan. Alfi Iya, Alfi Alfi Gaspoin, bin 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 Harlan. Haran kemungkinan berhalang hadir, tapi kita udah menyiapkan penggantinya yang selevel dia lah. Yang suka bikin lagu di restoran Padang juga ya. Iya, bisa jadi. Mungkin di restoran restoran Manado. Iya. Iya. Iya berarti kolaboratornya udah tahu siapa aja. Iya. Iya. Tinggal tunggu aja yang dirahasiakan nanti yang menggantikan Bin Harlan siapa. Sama kalau boleh menambahkan, Boleh. kan pada awalnya Swallow tuh emang band rekaman ya. Maksudnya band yang kayak bukannya kita wah kita banyak banget nih lagu, emang kita seneng gitu proses rekaman, proses kreatif ya. Nah sebenarnya di tahun ini pun kita siap gitu rilis album, tapi karena showcase ini, karena kita menyiapkan dengan matang banget gitu showcase ini, jadi kita udah kita nggak buat album nih, kita buat showcase aja. Jadi sebenarnya showcase ini benar-benar kayak prosesnya kayak garap album aja gitu. Oke. Kayak dia ya Seserius itu gitu. seserius ini kita showcase ini. Turah-turah baru dakna gitu ya. Jadi ya semoga kalian bisa datang lah gitu. Pengalaman yang nanti penonton dapat di showcase ini kira-kira akan bisa terulang lagi nggak di kemudian hari? Enggak. Berarti wajib nih yang ini Iya, nih ya. enggak. Oke. Mungkin kita nggak akan se-BM ini lagi gitu. Oke. Levelnya udah se-BM bikin album. Iya. Iya. Tingkat keseriusannya segitunya gitu. Iya, maksudnya kita ada weekly meeting. Wih gokil. Weekly meeting. Weekly meeting buat ngebahas konser Iya. 30 mendaki. Oke. Jadi lo datang kan, Ram? Gua datang. Gue juga datang. Ya, kita datang ya ke Tanggal 11 ya. Tanggal 11 11 Oktober. 11 Oktober. Kita mendaki bersama. Iya. Itu bulan kita ya. Kita ultah di situ. Kita ya. ulang tahun gak jauh. Ke 30. Iya. Gue ke 30 betul. Serius lu? Iya. Sama Pas Miska. 30 mendaki. Iya. Gua masih jauh. Iya, sama sama gue lu. Sama Miska sama. Seumuran ya. Iya, seumuran kita. Oh serius? Wah gue ucapin nanti deh. Di panggung ya. Di panggung. Oh kita cover lagu ini lah kali ya. Lagu ulang tahun. Boleh izin Wami dulu aja. Iya, gitu. Kita Lu nyenggol-nyenggol lu. Bukan saya ya. Bukan saya juga. Oke, untuk teman-teman yang mendengarkan Behind the Curtain hari ini, datang ke konsernya 30 Mendaki Swallow di Iya. tanggal 11 Oktober bertempat di Tempat belum kita bisa Umumkan. kasih tahu, dalam waktu dekat lah kita kasih tahu. Oke, Ya, pasti di Jakarta. pasti di Jakarta. Pasti di Jakarta ya. Dan pengalaman ini belum tentu terulang ya. Ya, Iya, belum tentu kita nanti mau bikin lagi lah yang gitu kayak lagi gini ya. ya. Capek lumayan kan Showcase, ya. iya maksudnya capek. Mendingan bikin album capeknya gitu. Nah, Nggak ada dikduk. biar capeknya kebayar sok tonton Iya. tanggal 11 Oktober. Kenapa enggak 11 Desember biar 11-12. Anjir. Apaan sih? Sekalian diskon gitu ya. Jualnya di akun-akun marketplace. Oke, terima kasih Miska, terima kasih Opai. Terima kasih Terima Junat, kasih, terima kasih Mas Rama, Opai. terima kasih Siska. teman-teman Maple Media. Iya. Sekian Behind the Curtain hari ini bersama Swallow. Ya, dan gua Rama. Gue Junet. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Selalu.